Ya, dan obesitas sendiri itu ada kelompok-kelompoknya. Ada yang ringan, sedang, sama berat. Jadi kita ngitungnya berdasarkan body mass index BMI. Ya, dari sana kita bisa ukur tinggi badan berapa, berat badan kita berapa, terus kita dapat angkanya. Terus kita lihat nih kelebihan berat badan kita tuh berapa persen sih gitu. Kalau memang kita itu 20-40%, ya kita masuk obes ringan. Kalau 41-100%, ya kita masuk obes sedang. Sedangkan kalau misalnya kita lebih banget di atas 100%, ya kita dikatakan sebagai obesitas yang berat. Bapak Ibu masuk yang mana? Jadi kita tuh bisa menghitung sendiri. Untuk kelompok obesitas itu sebetulnya dibagi menjadi dua, Bapak Ibu ya. Kita akan bahas ini secara perlahan. Jadi tipe obesitas itu sebetulnya ada dua utama, tipe android dan tipe genoid. Jadi kalau tipe android itu rata-rata badannya itu seperti gentong. Perutnya buncit ke depan rata-rata pada kaum pria. Jadi tidak benar kalau yang namanya kaum pria terus perutnya buncit itu menunjukkan bahwa dirawat sama istrinya. Bukan ya. Ini merupakan kelompok obesitas yang tipe android. Dan ini tidak bagus sama sekali. Karena tipe bapak-bapak obesitas perut buncit seperti ini merupakan faktor risiko untuk sindroma metabolik yang sangat besar. Dan tidak hanya terjadi pada bapak-bapak, kondisi tipe android seperti ini juga bisa terjadi pada wanita yang menopause ataupun sudah memasuki fase perimenopause, gitu ya. Beda dengan tipe genoid. Kalau kita wanita rata-rata kita itu masuk tipe genoid ya. Kebanyakan kita itu masuk tipe genoid di mana biasanya panggul dan pantat itu jauh lebih besar. Nah, mayoritas karena memang di posisi lemak kita seperti itu, ya kita itu tipe genoid mayoritas. Tetapi ada wanita-wanita yang tidak menjadi tipe genoid, tetapi di posisi lemaknya mungkin karena kortisolnya meningkat, hormon stresnya meningkat, mereka jadi tipe android, perutnya buncit, Bapak Ibu ya. Dan ingat sekali lagi, tipe android di mana perut buncit ke depan besar banget itu sangat bahaya karena merupakan predisposisi untuk terjadinya penyakit metabolik. Oke, nah jadi kalau kita lihat yang namanya presentasi dan prevalensi obesitas di Indonesia tuh banyak banget, semakin lama semakin tinggi. Dan kalau kita bicara ya yang namanya kegemukan, ini ada data tahun 1997, Bapak Ibu. Kita bisa lihat ini gambaran di mana semakin lama, semakin ke kanan, semakin tahunnya banyak, itu angka obesitas itu semakin meningkat. Gampangannya kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke mall, lihat seberapa banyak orang yang perutnya buncit. Sekarang tuh banyak banget. Bahkan saya sering ya, nemukan kadang kan duduk ya, kadang duduk makan di motor saya lihat satu keluarga empat-empatnya loh obesitas. Dan ini sudah ada surveinya di mana bahkan dikatakan kalau yang namanya angka obesitas pada pekerja itu bisa mencapai 30-40%. Ya, jadi ini menunjukkan kalau kita semua di sini adalah pekerja, maka jangan-jangan kita juga mengalami obesitas. Ya, dan untuk mengukur obesitas atau kegemukan tuh gampang. Caranya Bapak Ibu mengukur berat badannya berapa, kemudian ukur tinggi badannya berapa ya, diubah dari jadi meter, kemudian kita hitung body mass index. Itu yang disebut sebagai BMI untuk melihat kita kegemukan atau tidak. Jadi untuk pembagiannya nih macam-macam ya, kita bisa masuk yang kriteria obes lah, pre-obes, overweight, batas normal, ataupun yang underweight. Tinggal dihitung sendiri, Bapak Ibu berat badannya berapa, kemudian tinggi badannya berapa, dalam meter dikuadratkan. Setelah itu Bapak Ibu akan dapat angkanya ya, dan bisa diukur, oh kira-kira ini aku masuk batas normal nih, aku masuk underweight, kurus gitu ya, aku masuk yang overweight, kegemukan, aku masuk pre-obes atau yang obes. Nah, kenapa kok orang bisa terjadi obesitas? Intinya obesitas itu kalau kalori yang masuk itu lebih banyak daripada kalori yang keluar, ya. Nah, kalori yang masuk itu tentunya tergantung dari apapun yang kita makan. Nah, itu lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan. Dikeluarkan dalam bentuk apa ya? Kita exercise, kita olahraga, kita berpikir, itu dikeluarkan. Nah, kalau ya kalori yang masuk terlalu banyak, otomatis akan menumpuk ya, gula yang ada akan dikonversi, diubah jadi lemak, dan kemudian akan mengakibatkan kegemukan, terjadilah obesitas. Nah, faktor penyebab obesitas itu banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi antara lain yang pertama genetik.
ada penelitian menunjukkan kalau anak-anak dengan orang tua yang kegemukan atau obesitas, satu orang tua obes risiko anak tuh meningkat 40%. Sedangkan kalau dua orang tua yang obes risiko naik hingga 70-80%. Di sini kita bicara mengenai penyebab obesitas bisa jadi secara genetik. Genetik itu bicara mengenai kemampuan untuk mengelola insulin, kemampuan untuk mendepo lemak. Bisa jadi tiap orang tuh berbeda ya. Dan faktor genetik itu juga berpengaruh. Tetapi ingat Bapak Ibu, kegemukan itu tidak melulu soal genetik. Jadi jangan terus menyalahkan karena papa mamaku gemuk, jadi aku sudah pasti faktor genetik. Belum tentu, ada banyak faktor lain yang juga berpengaruh. Yang kedua, faktor pola makan berlebih. Nah, jadi Bapak Ibu, faktor pola makan berlebih ini cukup menarik ya, karena sebetulnya pola makan berlebih itu seringkali terjadi karena kita itu tidak tahu cara menilai makanan dan komposisi makanan. Kita mengira bahwa contoh ya, pola makan berlebih itu contohnya misalnya kayak gini, aku belum makan pagi, tapi pagi itu makan seblak. Ya, dan banyak sekali pasien saya mengatakan hal yang sama. Dok, aku tuh sudah jarang makan loh, tapi beratku nggak bisa turun. Loh, memang kalau pagi itu minum air putih toh? Enggak, aku kalau pagi makan roti tawar, gitu ya. Aku makan roti tawar 2 lembar. Atau aku kalau pagi minum susu sereal, aku nggak makan, gitu ya. Itu definisi mereka bahwa aku ini tidak makan. Mereka lupa bahwa setiap yang namanya pola makan berlebih itu terkait dengan kalori yang masuk, ya. Mau itu buah, mau itu yang namanya minuman manis, di pagi hari, mau itu sereal, itu semua adalah kalori. Jadi pola makan yang berlebih itu juga bisa mengakibatkan obesitas. Dan seringkali karena kita itu tidak tahu cara memilih makanan yang baik. Ya, makanan yang baik yang sekiranya kalau kita makan dalam jumlah banyak, dia nggak akan naikkan berat badan. Dan itu ada caranya, Bapak Ibu. Kemudian psikis. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya soal psikis ini. Jadi intinya Bapak Ibu, kita itu selalu meremehkan masalah psikis atau stres. Saya selalu bilang sama pasien-pasien saya ya, kalau kita ingin berinvestasi pada kesehatan jangka panjang, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Investasilah pada pekerjaanmu dan investasilah pada keluargamu. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan sebagai yang namanya penyakit dalam, saya sering memperhatikan banyak orang itu kena penyakit yang aneh-aneh, kena diabetes, kolesterol, kena segala macam stroke dan sebagainya. Masalahnya itu dua. Kalau bukan karena pekerjaan tentunya bicara soal uang ya, berapa lama mereka bekerja, stres fisik seperti apa, stres pikiran seperti apa, kemudian uang yang diperoleh itu menimbulkan stres. Gitu. Yang kedua adalah keluarga, di mana keluarga ini seringkali kalau memang kita ada masalah dalam keluarga, kemudian kita sering banyak berpikir dan sebagainya, itu akan meningkatkan hormon stres. Dan hormon stres ini tidak baik, Bapak Ibu. Stres kronis ini akan meningkatkan kortisol dan kita udah pernah bahas di dalam Zoom sebelumnya mengenai sindrom metabolik. Kortisol hormon stres ini akan membuat lemak kita yang kalau masuk harusnya dia ditumpuk di bagian-bagian yang wajar. Misalnya kalau wanita ya ditumpuknya di panggul atau di bagian belakang gitu ya. Tetapi pada saat kortisol kita meningkat, maka yang terjadi adalah lemak-lemak itu tidak akan numpuk di bagian seharusnya dia akan numpuk di perut. Dan lemak di perut ini akan menjadi sumber keradangan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, bagaimana lemak di perut itu bisa mengakibatkan keradangan. Jadi itu penyebab daripada stres kronis. Stres kronis itu nggak oke. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang fighting obesity, merasa bahwa aku ini udah nggak makan ya, aku itu udah olahraga, beratku nggak turun. Coba mari kita cek, apakah kita punya faktor stres yang kemudian faktor stres ini kita nggak bisa solve, kita nggak bisa hilangkan. Jadi stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol, akan meningkatkan yang namanya nafsu makan. Kenapa? Bapak Ibu, orang kalau stres biasanya kecenderungannya apa? Nggak bisa tidur. Ya, orang kalau misalnya stres apa? Malam begadang. Pada saat mereka malam begadang, tubuh itu akan kemudian mensensing, otak kita akan lihat loh, malam masih bangun, masih butuh energi, masih butuh makanan, sehingga apa? Hormon laparnya meningkat, hormon grelinnya meningkat, sehingga kita malam akibatnya makan. Udah tahu malam, kemudian kita lapar, akibatnya kita makan. Dan itu akan mengakibatkan penumpukan lemak lebih lanjut. Kenapa habis makan orang ngapain? Tidur. Ya, tidur. Jadi lemaknya itu akan semakin menumpuk dan kortisol ini Bapak Ibu juga akan meningkatkan resistensi insulin. Jadi insulin yang ada, hormonnya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Insulinnya nggak bisa menyebabkan gulanya itu masuk ke dalam sel. Jadi kortisol yang meningkat itu akan semakin merusak tubuh. Gampangannya seperti itu ya, dan itu semua karena faktor stres. Nah, jadi ini gambarannya Bapak Ibu, di mana orang kalau stres
stres itu ada juga akan mengakibatkan yang namanya emotional eating cycle. Siapa di sini yang kalau stres bawaannya makan? Enak ya kalau stres tidak makan gitu ya. Saya ini termasuk orang yang kalau stres tuh saya makan. Jadi gampang banget melihat saya stres apa enggak. Kalau saya semakin gemuk, itu artinya saya stresnya tinggi. Kalau saya bisa turun berat badan, saya bisa berat badannya oke, normal, kemudian punya lean mass yang oke, itu artinya saya nggak stres. Nah, saya termasuk orang yang punya kebiasaan binge eating. Jadi kalau saya stres, pelarian saya adalah makan, gitu ya. Jadi ini akan menimbulkan siklus yang namanya emotional eating cycle. Ya, stres makan, habis makan, habis gitu kita merasa menyesal, habis gitu kita diet lagi, berat badannya turun. Habis gitu ada stres lagi, nggak bisa ngatasi, makan lagi. Akibatnya menjadi siklus. Sehingga berat badan kita itu Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang pejuang untuk turun berat badan, terus berat badannya naik kayak yoyo gini ya, coba kita cek apakah kita punya kebiasaan emotional eating cycle. Dan pada kondisi seperti ini, mau tidak mau Bapak Ibu harus meregulasi emosi dan stres. Ya, pada pasien-pasien saya yang kegemukan dengan diabetes, gula darah yang nggak karu-karuan, ya mau nggak mau saya kirim ke psikiatri. Saya akan kirim ke dokter jiwa. Bukan karena mereka gila ya, tetapi tentunya dokter psikiatri ataupun psikolog akan bisa membantu untuk meregulasi stres. Kemudian berikutnya adalah faktor lingkungan atau komunitas. Maksudnya gimana dok? Ya wis gampangannya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah mama-mama nih kayak saya, kemudian lingkungannya komunitasnya komunitas yang suka jajan, jalan-jalan, habis nganter anak, ngedrop anak, habis itu mampir ke kafe, makan gitu ya. Terus anak pulang, jalan ke mall, ada loh yang kayak gitu ya. Maka komunitas kita ada komunitas yang hidupnya nggak sehat. Terus yang terjadi apa? Ya kita terus-terusan akan makan seperti mereka ya. Beda kalau komunitas kita adalah komunitas yang sehat. Kalau komunitas kita itu komunitas yang sehat, kita mau makan ngawur tuh mikir loh Bapak Ibu, gitu ya. Kita mau makan ngawur itu mikir. Dan saya sudah mulai melihat efeknya, karena saya juga punya komunitas kesehatan ya. Jadi saya sekarang kalau misalnya mau makan ngawur itu mikir. Dulu saya suka banget sama yang manis. Sekarang setiap kali saya ngeliat manis, saya masih makan manis ya. Tetapi nggak kayak dulu. Kalau sekarang tuh saya makan 1 sendok, habis itu stop gitu ya. Hanya untuk merasakan, tapi saya tidak menghabiskan. Dan itu adalah bentuk daripada dukungan komunitas. Kalau Bapak Ibu punya komunitas yang oke, yang bagus, maka Bapak Ibu akan bisa menurunkan berat badan. Jadi Bapak Ibu yang struggle dengan weight, nggak bisa turun berat badan, cek komunitasnya. Kalau komunitas Bapak Ibu orang-orang yang bikin stres, orang-orang yang suka sambat, orang-orang yang suka curhatnya nggak jelas, orang-orang yang sukanya jajan, habis itu suka ngerasain dan sebagainya, komunitas yang buruk seperti itu tidak akan membawa perkembangan yang baik untuk mental kita. Coba cari komunitas yang lain, contohnya komunitas olahraga, komunitas yang menata hidup sehat. Ya, contohnya seperti itu. Nah, untuk gejala-gejalanya macam-macam ya. Jadi kegemukan itu bukan cuma bicara soal perut buncit, tapi kadang dia bisa mengakibatkan gangguan pernafasan, sesak nafas gitu ya. Kemudian kita ngantuan, orang gemuk itu ngantuan loh Bapak Ibu ya. Kemudian nyeri punggung bawah. Kenapa? Karena kalau perut buncit otomatis yang namanya beban tubuh kita itu cenderung maju ke depan. Jadi otot punggung itu akan bekerja lebih keras, ya. Jadi akibatnya apa? Nyeri punggung bawah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memang punya keluhan ngantuan, Bapak Ibu nyeri punggung bawah, coba dicek apakah Bapak Ibu mengalami obesitas, terutama yang di perut ya, obesitas sentral. Nah, kemudian gejala daripada kegemukan terkadang bisa juga karena kakinya tuh bengkak-bengkak ya. Jadi bengkak-bengkak ini sering terjadi pada pasien kegemukan. Jadi biasa kakinya lipat-lipat gini Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalnya ketemu kaki yang lipat-lipat seperti ini bisa jadi karena sistem limfatiknya itu tidak bekerja dengan optimal. Jadi sistem limfatik itu apa sih dok? Jadi intinya sistem limfatik itu sistem pembuangan sisa-sisa metabolik. Jadi tubuh kita nih habis bongkar segala macam itu ada racunnya, keluarnya lewat sistem sistem limfatik. Sistem limfatik itu ada banyak, terutama di perut, kemudian di kaki, gitu ya. Dari seluruh tubuh sih lebih tepatnya ya. Tapi yang besar-besar itu terutama di perut, kemudian juga banyak di kaki. Jadi kalau memang ternyata Bapak Ibu kegemukan, yang terjadi adalah sistem limfatiknya bekerja lebih keras, gitu ya. Racunnya yang ada lebih banyak, dia nggak bisa membuang optimal. Yang terjadi adalah apa? Itu akan menumpuk toksinnya, merusak jaringan limfatik, akibatnya akan terjadi edem atau pembengkakan, dan terjadilah bengkak. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, dan tentunya Bapak Ibu, bahwa yang namanya kegemukan itu akan meningkatkan angka kematian dengan sangat drastis. Ya,
Jadi kita tuh kalau misalnya kegemukan, kita nggak usah bicara soal dok aku nggak pengen kena kanker, aku minta screening dan sebagainya. Pada faktanya orang-orang yang kegemukan itu mereka akan punya resiko kardiovaskuler yang meningkat, akan resiko pernafasan yang meningkat, resiko kanker yang meningkat. Ya udah, intinya kalau kita gemuk resiko kematiannya akan meningkat. Dan kalau bicara yang namanya resiko kematian, nih lo resiko serangan jantungnya meningkat hampir sampai 50%. Jadi tinggi banget. Dan kalau memang Bapak Ibu ingin punya yang namanya usia jangka panjang ya, pengen punya hidup yang panjang, pengen bisa ngelihat anak cucu, pengen sehat dan sebagainya, ayo coba sekarang kita dilihat apakah kita masuk mereka yang obesitas ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita bicara tentang obesitas, saya rasa Bapak Ibu udah tahu lah, dok aku nggak mau gemuk dok, nanti karena aku kena serangan jantung. Pasien itu tahu gitu ya, kalau mereka nggak perlu gemuk karena nanti kena serangan jantung. Tapi pada faktanya, yang namanya kegemukan itu tidak hanya mengakibatkan serangan jantung, Bapak Ibu. Ya banyak penyakit yang tersembunyi karena kegemukan. Yang pertama adalah kanker. Jadi ternyata penelitian menunjukkan bahwa mereka yang kegemukan risiko kankernya meningkat. Kenapa? Karena yang namanya kanker ini terjadi akibat rangsangan hormon estrogen. Bisa memultiplikasi sel. Jadi dia bisa mengakibatkan sel itu bertumbuh lebih cepat. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu kalau misalnya sel kita itu bertumbuh lebih cepat, akibatnya apa? Resiko sel kankernya meningkat, ya kan? Seperti definisi, sel kanker adalah sel yang mengalami pertumbuhan dan proliferasi yang berlebihan. Nah, itu adalah definisi sel kanker. Jadi kalau kita punya yang namanya lemak berlebih, pertama, risiko daripada kanker meningkat karena estrogennya meningkat. Kedua, yang namanya lemak berlebih, Bapak Ibu, itu ternyata akan memicu keradangan dan memicu satu bahan yang disebut sebagai yang namanya growth factor. Ya, jadi GF-nya meningkat, growth factor-nya meningkat. Dan pada saat growth factor kita meningkat, yang terjadi apa? Sel itu juga akan bertumbuh dengan cepat. Itu faktor kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat lemak kita meningkat terjadi keradangan, dan keradangan yang terjadi secara kronis tidak berhenti terus-menerus. Ini merupakan iklim yang sangat baik untuk sel kanker bertumbuh. Jadi ibarat kata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya yang namanya tanah banyak pupuknya buat sel kanker ya, yang namanya sel lemak itu merupakan bakat untuk terjadinya kanker. Jadi ibarat kata kalau kita gemuk, kita tuh sama seperti punya tanah itu kita kasih pupuk untuk jadi tempatnya kanker. Dah, gampangannya seperti itu, Bapak Ibu ya. Dan ini adalah gambarannya bagaimana lemak berlebih di perut itu bukan sekedar lemak. Jadi maksudnya Bapak Ibu kalau melihat perut kita itu sekarang ya, jangan cuma melihat oh perutku buncit gitu ya, lucu, cabi. Enggak. Lemak perut berlebih itu akan aktif menghasilkan yang namanya hormon dan keradangan. Ya, dan keradangan di dalam tubuh secara terus-menerus ini akan memicu keradangan kronis, mengakibatkan kerusakan pembuluh darah, mengakibatkan resistensi insulin, insulinnya nggak bisa bekerja, mengakibatkan resiko kanker, perubahan mikrobiota usus-ususnya menjadi abnormal, kemudian bisa mengakibatkan gangguan hormon seks, di mana biasanya orang kalau gemuk otomatis androgennya akan menjadi berkurang, terjadi disfungsi ereksi, gangguan sistem imun, imunitasnya tidak bekerja, gampang sakit. Makanya ingat Bapak Ibu, orang pada zaman COVID, orang-orang obesitas itu semuanya dipanggil Tuhan lebih dahulu. Kenapa? Karena terjadi keradangan secara berlebih. Dan ini Bapak Ibu, kalau lihat iya, kita melihat gambar ini, kanker-kanker apa aja sih yang bisa meningkat akibat obesitas? Kanker payudara, kanker kolon, ya, kanker endometrium, kanker pankreas, kanker hati, banyak Bapak Ibu. Ya, dan semua bermula dari mana? Kegemukan atau obesitas, perut yang buncit, obes, itu sesuatu yang tidak baik. Jadi yang pertama faktor risiko kanker yang meningkat. Kemudian kedua, ini
Saya rasa Bapak Ibu udah tahu ya, tetapi ini buat reminder lagi bahwa kalau kita terlalu gemuk Bapak Ibu, maka kita akan memberikan tumpuan beban pada lutut. Ini ada topiknya sendiri ya. Jadi biasanya kita akan bahas mengenai topik sendi lutut di pembahasan lainnya. Jadi intinya kalau memang ternyata kita tuh terlalu gemuk, yang terjadi apa? Lutut kita tuh bebannya tambah banyak. Dan ingat bahwa beban 1 kg itu akan memberikan tekanan pada lutut meningkat jadi 4 kilo. Jadi bayangin Bapak Ibu, kalau berat Bapak Ibu meningkat 5 kali, ya 5 kilo, maka di yang namanya lutut kita itu beban tuh naik 20 kali lipat gitu. Nah, padahal lutut ini kan buat apa? Buat bergerak, untuk menjaga keseimbangan. Bapak Ibu jalan kemudian terserimpet itu apa ya? Maksudnya jalan kemudian bahasa Indonesia apa ya? Terserimpet jalan kemudian terjatuh gitu ya. Itu kan yang namanya lutut kita tuh penting banget buat jaga keseimbangan. Lah kalau berat badan kita berlebih, otomatis lutut ini kuatnya Bapak Ibu, mudah terjatuh gitu ya. Itu adalah masalah kedua, masalah persendian. Jadi orang-orang yang gemuk itu masalah nyeri lututnya udah pasti itu semakin berat. Tidak hanya nyeri lututnya, masalah persendian ini bicara semua sendi tubuh. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kegemukan ya jangan heran Bapak Ibu, bangun tidur, kok badanku sakit ya dok, bauku sakit ya, ini sakit loh, back pain lah, inilah lutut lah semua. Terus habis itu biasanya kemana? Minta ke dokter saraf, ke dokter ortopedi, minta obat anti nyeri gitu kan. Nah itu adalah masalah klasik daripada pasien-pasien kegemukan dan obesitas. Berpikir bahwa masalahku ini karena nyeri lutut, dimana lututku ini karena apa? Aku udah tua. Lupa bahwa penyebab utamanya adalah obesitas yang harus diatasi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita mengalami kegemukan, maka kita akan mudah mengalami keropos tulang ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang gemuk itu karena mereka lebih gemuk harusnya tulangnya tuh lebih besar. Enggak. Yang terjadi adalah memang tulangnya kelihatannya besar, tetapi keropos di dalam. Kenapa seperti itu? Kembali lagi, pada saat perut kita buncit Bapak Ibu, itu adalah kondisi di mana kita itu punya hormon yang tidak abnormal di perut. Jaringan lemak kita itu berlaku seperti hormon abnormal, mencetuskan keradangan, dan keradangan kronis itu akan membuat sebuah sel di tulang kita yang namanya osteoklas. Osteoklas itu adalah sel yang fungsinya untuk membongkar tulang. Jadi apa yang terjadi? Tulang kita kelihatannya besar tapi dalamnya keropos gitu ya, kopong. Karena apa? Dibongkar ya. Jadi yang namanya inflamasi keradangan kronis ini dia bisa bekerja mengaktifkan osteoklas sehingga akhirnya tulangnya Bapak Ibu dibongkar. Jadi kebayang nggak, kelihatannya tulangnya besar tapi dalamnya keropos. Jadi kelihatannya badannya besar tapi dia nggak kuat menyangga Bapak Ibu. Nah tidak hanya itu, ternyata kalau lemak berlebih itu, lemak itu juga bisa masuk ke dalam yang namanya sumsum tulang. Dan sumsum tulang itu kan untuk membentuk yang namanya sel-sel tulang yang baru, gitu kan? Osteoblast yang baru. Nah, yang terjadi adalah apa? Sel lemaknya banyak, osteoblast yang baru ini nggak ada, nggak bisa membentuk tulang itu. Jadi Bapak Ibu, sehingga terjadilah kondisi yang namanya sarcopenic obesity. Itu apa dok? Gitu ya. Jadi sarcopenic obesity ini adalah kondisi di mana kita bicara soal namanya term sarcopenic. Otot itu tidak berfungsi. Otot itu mengalami penurunan fungsi dan manfaat dan ukurannya mengecil ya. Dan ternyata Bapak Ibu itu juga terkait karena kegemukan. Jadi Bapak Ibu, orang kalau ternyata gemuk, tadi saya sudah cerita bahwa orang yang gemuk itu mengakibatkan keradangan. Keradangan ini juga akan mengakibatkan osteoporosis. Orang yang osteoporosis juga akan menyebabkan geraknya semakin berkurang, massa ototnya semakin kecil ya. Jadi erat kaitannya, kalau orang terlalu gemuk nantinya ke depannya dia bisa mengalami kondisi di mana tulangnya keropos, ototnya tidak berfungsi dan terjadilah jadi sarcopenic obesity ya. Dan gambarannya itu khas. Jadi kalau kita lihat perutnya itu buncit, lengannya kecil, kakinya kecil, itu adalah gambaran khas daripada sarcopenic obesity. Dan biasanya keluhannya itu apa? Gak kuat olahraga, gak kuat gerak. Coba ya, habis setelah jongkok biasanya minta ditarik, tarik dong, gak kuat berdiri. Kenapa? Karena otot yang pahanya itu mengecil, gampang jatuh, gampang kemudian mudah lelah ya. Dan pada pasien-pasien dengan sarcopenic obesity, hati-hati ya Bapak Ibu, kadang body mass index-nya kecil, dia normal, dia tampaknya tidak kegemukan.
perutnya buncit, itu tetap merupakan kriteria sarcopenic obesity. Apalagi pada pasien-pasien usia tua. Biasanya ini terjadi pada pasien seperti apa? Usia tua, semakin tua nggak pernah gerak, diet yang terlalu ketat, hanya fokus tidak membangun massa otot, tapi yang penting badannya kurus saja gitu ya, itu semua resiko untuk terjadi sarcopenic obesity. Apa? Badannya kurus, perutnya buncit, tetapi kalau diperiksa lebih lanjut tulangnya keropos Bapak Ibu ya, dan ototnya tidak berfungsi. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata setelah dari yang namanya sarcopenic obesity itu kaitannya ke otak gitu. Kenapa kok seperti itu? Bapak Ibu kebayang nggak? Orang yang badannya perutnya buncit, kemudian itu masa semua ototnya kecil, mau gerak sulit, ya mau bangun sulit, mau berdiri sulit, mau tidak tergantung pada wheelchair sulit. Yang terjadi apa? Mereka tidak berolahraga, dan pada saat mereka tidak berolahraga, pasokan oksigenasi ke otaknya gimana? Semakin berkurang. Akibatnya apa? Kepikunannya semakin meningkat. Pada intinya kalau kita kurang gerak, aliran ke darah ke otak itu berkurang. Ya, dan kembali lagi kalau kita bicara soal perut buncit Bapak Ibu, perut buncit itu akan mengakibatkan keradangan. Keradangan ini akan mengakibatkan resistensi insulin. Kita sudah bicara resistensi insulin, insulin ini kalau nggak bisa masuk ke dalam sel, gula nggak bisa masuk ke dalam sel, otak kita ini nggak dapat makanan, ya. Dan akibatnya apa? Itu akan meningkatkan resiko untuk kepikunan. Dan ini ada jurnalnya, Bapak Ibu. Jurnal diambil dari Juntendo University, di mana pada pasien yang mengalami obesitas sarcopenic, yang kegemukan, kemudian dibiarkan mereka cara dietnya salah, cara olahraganya salah, kemudian mereka tidak fokus juga untuk memperbaiki lingkar perut, yang terjadi apa? Akan meningkatkan risiko pikun demensia. Nah, jadi siapa? Dok, aku minta vitamin nih biar nggak pikun. Ayo, siapa? Dok, aku minta omega 3 biar nggak pikun. Lupa kalau perutnya buncit gitu ya. Dok, aku minta vitamin biar aku itu minta ginkgo biloba supaya daya pikirku bagus. Lupa kalau gula darah nggak dikontrol. Lupa kalau perutnya buncit. Padahal ini semua merupakan faktor risiko untuk kepikunan. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, yang namanya kepikunan ini salah satunya tipenya itu adalah Alzheimer ya. Dan Alzheimer disease ini sekarang dikatakan sebagai diabetes tipe 3. Jadi kalau kita bicara soal diabetes Bapak Ibu, itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Dan yang namanya Alzheimer, kepikunan, ini merupakan diabetes tipe 3. Ya. Kenapa? Karena pada penelitian menunjukkan orang-orang yang mengalami visceral jadi gangguan untuk menyingkirkan bahan namanya amiloid. Jadi otak kita sebetulnya punya mekanisme untuk menyingkirkan bahan-bahan pembongkaran hasil sisa metabolisme di otak, namanya amiloid ya. Tetapi pada orang-orang dengan kegemukan visceral obesity itu terjadi keradangan kronis. Tadi saya sudah cerita, keradangan kronis itu termasuk terjadi pada pembuluh darah, dan pembuluh darah yang ke otak. Termasuk kalau pembuluh darah di otaknya itu nggak normal, yang terjadi apa Bapak Ibu? Nggak bisa membuang amiloid, akibatnya racunnya numpuk di otak, terjadi penumpukan amiloid beta dan jadi ciri khas daripada Alzheimer. Jadi Bapak Ibu, orang yang gemuk itu udah pasti cepat pikun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di sini nggak pingin pikun, orang pikun itu gak enak loh, sungguhan beneran. Kenapa? Karena saya ngeliat pasien saya pikun, sebelumnya direktur bank lah, sebelumnya itu profesinya mentereng, begitu pikun itu apa? Nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, keluar rumah nggak berani, makan sendiri nggak bisa, pakai baju sendiri nggak bisa, bahkan kepikunannya sampai lupa keluarga, lupa ini, lupa password ATM dan sebagainya. Jadi yang namanya kepikunan salah satu pemicunya itu adalah karena kegemukan, dan ini adalah patofisiologi. Nah, tadi saya sudah cerita ya mengenai limfedema. Kenapa kok orang gemuk itu dengan yang namanya limfedema harus hati-hati? Limfedema itu artinya bengkak di kaki, ya. Di mana ada pembengkakan di kaki ini terjadi karena pada saat kita gemuk itu akan mencetuskan bahan radang. Bahan radangnya secara simpelnya akan merusak sistem limfatik kita. Sistem limfatik di kaki kalau dia numpuk, akibatnya apa? Kita nggak bisa mengeluarkan bahan metabolik, cairannya numpuk Bapak Ibu. Makanya orang kalau gemuk itu kan
ngerasa kok kayak cairannya eksesif ya, kayak cairannya banyak gitu ya. Perutnya serasa semakin buncit kayak isi cairan, terus dia akan nepuk-nepuk perutnya. Kayaknya perutku banyak cairan dok gitu ya. Padahal fokusnya harusnya apa? Bukan cairan yang benerin lingkar perutnya yang harus dikurangi, obesitasnya harus dikurangi. Dan ini nggak baik Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya ternyata kegemukan seperti ini ya, Bapak Ibu bayangin kulit kita itu fungsinya adalah proteksi ya. Kulit kita fungsinya adalah proteksi. Proteksi untuk apa? Untuk kuman dari luar masuk. Pada saat ada orang kegemukan kakinya seperti ini gemuk, yang terjadi kuman itu gampang masuk karena barrier kulit kita itu seperti di stretch, seperti dilebarkan kan. Harusnya kan kulitnya kan nggak seluas ini. Kuman mudah masuk, terjadi infeksi, terjadi selulitis berulang. Dan saya sering banget menemukan pasien yang gemuk banget itu bolak-balik kakinya menjadi kehitaman, selulitis, infeksi, dan ini meningkatkan angka resiko kematian. Dan saya nemu banyak juga pasien saya selama praktek, banyak pasien saya yang kemudian dipanggil Tuhan karena apa? Awalnya selulitis, Bapak Ibu, selulitis nggak teratasi, naik. Dan kemarin saya punya pasien obesitas, selulitisnya sampai membuat pasien itu ada di ICU selama 15 hari. Dari mana? Selulitis. Karena apa? Karena kegemukan gitu ya. Terus saya ngeliat kakinya, lah ya ini wis PR-nya panjang. Jadi saya harus jelaskan, saya gambar bahwa ceritanya karena kegemukan terjadi selulitis, bla bla bla. Jadi PR-nya supaya nggak berulang lagi adalah untuk menurunkan berat badan, bukan cuma ngobati selulitisnya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, gemukan akan mengakibatkan lymphatic dysfunction. Pada saat Bapak Ibu mengalami kegemukan, sistem limfatik yang tidak berfungsi ini akan menimbulkan banyak masalah di dalam tubuh, termasuk retensi cairan atau cairan yang tertahan nggak bisa keluar dari tubuh, perut buncitnya nggak bisa kempes. Kenapa? Karena sistem limfatiknya semakin rusak. Dan ini seperti lingkaran setan. Karenanya Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mau menurunkan berat badan ya di sini, mulailah fokus pada sistem limfatiknya. Ya, sistem limfatik Bapak Ibu yang udah lama mampet, itu sama seperti keran yang rusak, itu yang harus diperbaiki kalau memang goalnya Bapak Ibu adalah mau menurunkan berat badan. Dan ini ada penelitiannya. Nah, terus gimana nih cara mencegahnya? Ya, yang pertama tentunya harus memperbaiki pola makan. Ya, jadi Bapak Ibu harus ngatur makan, ngaturnya tuh intinya konsepnya makanannya lebih banyak proteinnya, karbohidratnya dikurangi, gitu ya. Berbagi pola makan, belajar untuk melihat indeks kalori makanan ataupun indeks glikemik makanan. Dua, olahraga itu harus ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena intinya kalau Bapak Ibu punya massa otot yang besar, maka pembakaran lemaknya itu jauh lebih bagus ya, resistensi insulinnya berkurang. Jadi fokuslah bukan hanya turun berat badan, tetapi membangun massa otot. Karena pada faktanya massa otot itu yang akan membakar kalori, Bapak Ibu. Bahkan pada saat kita sudah stop olahraga. Nah, itulah kerennya massa otot. Ketiga, jalan kaki. Disarankan jalan kaki dalam waktu 1 minggu, paling tidak 30 menit dengan durasi 1 minggu 5 kali. Ya, kemudian hindari stres. Tadi saya sudah cerita, Bapak Ibu kalau memang ternyata pejuang obes di sini, tapi Bapak Ibunya stresnya nggak selesai-selesai, masalah pekerjaan dan sebagainya, masalah keluarga, nah itu harus di-fix. Karena kalau misalnya kita tidak memperbaiki yang dari dalam, kortisolnya itu naik. Meskipun Bapak Ibu kunjungan ke dokter gizi A, B, C, D, E, terus pergi ke dalam, minta disuntik lah, minta di ini, di itu tidak akan berfungsi Bapak Ibu. Perbaiki stresnya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita mau menjaga kesehatan, kita harus menjaga kesehatan sirkulasi, kita bicara soal pembuluh darah, mengenai kesehatan sel, cara bagaimana kita memberikan makanan yang baik dan bernutrisi pada tubuh, bukan sekedar makan dan bukan metabolisme dan limfatik yang optimal. Tadi saya sudah ceritakan bahwa kalau misalnya gemuk, obes, sistem limfatiknya macet, bisa jadi itu yang harus Bapak Ibu fix duluan. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, meriset tubuh itu konsepnya sama menservis mobil. Kita harus melihat nih masalahnya di mana dulu. Nah, karena Bapak Ibu yang mengalami problem kegemukan, mau turun berat badan, mengalami masalah, silakan Bapak Ibu bisa japri ke teman-teman pengundang Bapak Ibu semuanya minta link survei. Jadi kita sudah menyediakan link survei untuk melihat apakah kondisi kesehatan Bapak Ibu itu optimal, entah dari jantungnya, entah dari masalah finansialnya bermasalah apa enggak, dan itu menimbulkan stres dan sebagainya, kita punya surveinya. Silakan Bapak Ibu japri pada pengundang dan jangan lupa minta kepada para pengundang masing-masing untuk dimasukkan di dalam komunitas kesehatan kami. Nah, jadi untuk meriset tubuh, maka kita harus memperbaiki 5P dan
kita harus punya 4C. Maksudnya gimana? Mindsetnya harus benar, makannya harus baik, Bapak Ibu harus olahraga, sistem limfatiknya harus benar, Bapak Ibu harus paham cara istirahat yang cukup. Dan tentunya yang namanya penurunan berat badan itu bukan konsep turun terus balik rebound gitu ya, tetapi kita butuh yang namanya konsistensi. Bapak Ibu butuh komunitas. Tadi saya sudah jelaskan fungsi daripada komunitas itu apa. Karena intinya hidup sehat itu untuk seumur hidup Bapak Ibu. Bukan program 1-2 bulan saja. Percuma Bapak Ibu kurus, habis itu balik rebound. Bukan. Kita berusaha membentuk pola hidup yang benar-benar sehat. Seseorang bisa sangat kaya, punya banyak investasi, tapi kalau kita sakit, apakah semua uang itu akan berguna? Enggak. Ya, jadi kita tuh hanya punya satu tubuh yang kita pakai sampai kapanpun, bahkan sampai kita tidur. Karenanya Bapak Ibu, kita jaga baik-baik, investasi untuk diri sendiri tidak pernah gagal. Ya, hidup sehat bukan sekedar pilihan, tapi tanggung jawab kita terhadap diri sendiri.